Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Akhlak berperan penting dalam mencari ilmu. Hikmah yang sejatinya yang diperlukan untuk menjadi renungan bagi kita ketika kita mencari ilmu. Ketika kita paham ilmu itu sangat membutuhkan akhlak. Ilmu tanpa akhlak seperti kita makan tanpa minum. Bagaimanalah agaknya jika yang kita makan nasi bulog pakai lauk, telur rebus, tidak pakai air minum, kira-kira bagaimana nelannya? Coba saudara-saudara renungkan. Maka jika ada orang yang menuntut ilmu tidak memiliki akhlak, maka ilmunya akan mereka buat untuk perdebatan, bantah-bantahan, menganggap dirinya paling pintar, paling benar, yang lain bodoh. Begitulah penuntut ilmu yang tidak berakhlak. Maka sesungguhnya dia telah menyerahkan dirinya untuk menerima siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjerumuskan dirinya ke tempat yang hina. Seperti itulah orang yang menuntut ilmu tidak memiliki akhlak. Apes hidupnya. Jika kita lihat di antara kita, ada orang kok nyari ilmu kok sombong. Padahal fungsinya ilmu itu kan untuk membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, membeningkan hati kita. Apalagi kita lihat orang baru ngaji, baru dapat ilmu secuil saja kok sombong luar biasa. Ngomongnya penuh hujatan, penuh cemohan, tapi dengan kelompoknya dan golongannya mengangkat-ngangkat seolah-olah mereka paling suci, paling bersih, paling sunnah, paling masuk surga, yang lain masuk neraka. Maka dikatakan oleh para ulama, orang penuntut ilmu semacam ini memasuki penuntut ilmu tahap pertama, yaitu sombong, yang mana disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak di dalam kitabnya Taqiratul Sami wal Mutakalim. Orang jika menuntut ilmu, tahapan pertama adalah sombong. Sombong dengan ilmu. Sombong dengan ilmu yang dia pelajari. Bertambah ilmu semakin ingin dipuji. Melihat orang lain bodoh dan tak tahu apa-apa. Dia merasa paling tahu, paling pintar, paling sohi. Yang lain asal-asalan, tidak pakai dalil. Jika kita menuntut ilmu seperti ini, maka kita masih dikatakan penuntut ilmu tahapan pertama, yaitu sombong. Tahapan kedua bagi orang yang penuntut ilmu adalah tawadu atau rendah hati. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin tunduk. Semakin berilmu semakin merasa dirinya bodoh, rendah hati, dan semakin berakhlak. Berbicara dengan orang lebih sopan, berjumpa dengan yang lebih muda atau yang lebih tua, berakhlak, jaga lisan dan selalu berhati-hati. Jika ingin berbicara kepada yang lebih muda, selalu berpikir, dia lebih muda dari saya, umurnya lebih sedikit dari saya, boleh jadi ibadahnya, amalannya, ilmunya lebih banyak dari saya, dan boleh jadi juga doa-doanya, amalan-amalan dia, ibadah-ibadah dia, ilmu-ilmu dia, sholat dia, zikir dia, selawat dia lebih berkah dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jika bertemu dengan yang lebih tua, usianya lebih tua dari saya, mungkin ibadahnya lebih banyak dari saya, dan bapak itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita memiliki sifat seperti ini, maka kita sudah memasuki tahapan
sebagai penuntut ilmu yang kedua, yaitu tawadu, rendah hati. Tahapan yang ketiga, sebagai penuntut ilmu, merasa tidak mengetahui apa-apa. Semakin dalam mempelajari ilmu, semakin dirinya paham bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, bahwa hanya Allah lah yang maha segala-galanya, dan hanya Allah lah yang maha pantas sombong. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita termasuk sebagai orang yang penuntut ilmu, maka jika kita merasa masuk ke tahapan yang pertama, yaitu sombong, maka cepat-cepatlah kita untuk berbenah diri agar masuk ke tahapan yang kedua, ketiga. Jadi agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kiranya dapatlah menjadi renungan bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadilah kiranya jalan untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.